Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah sebuah filosofi pemerintahan yang jujur aja unik banget. Gimana caranya kita bisa pakai kearifan budaya kuno buat nyelesain masalah-masalah modern yang super ruwet. Nah, kita akan kupas tuntas di sini. Nah, inti dari semua pemikiran ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat yang kuat banget. Berbicara tentang Indonesia adalah berbicara tentang identitas. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah fondasi, tesis utama yang jadi dasar dari semua yang akan kita bahas nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita selami lebih dalam. Kita mulai dari pertanyaan, kenapa? Kenapa sih pendekatan ini penting banget? Jawabannya simple tapi mendalam. Pemerintahan yang benar-benar efektif itu harus, wajib hukumnya, berakar dari identitas budayanya sendiri. Coba deh renungkan pertanyaan ini. Kalau sebuah bangsa kehilangan identitasnya, kira-kira apa yang bakal ngisi kekosongan itu? Ini pertanyaan yang jadi pusat kekhawatiran loh. Ada anggapan kalau selama ini, Indonesia tuh pelan-pelan kehilangan jati dirinya. Contoh paling gampangnya apa? Jas dan dasi, warisan Eropa, dianggap pakaian nasional. Nah ini kan cuma gejala dari sesuatu yang lebih dalam kan? Nah, yang menarik, filosofi ini akarnya dalam banget, yaitu dari konsep Sunda yang namanya papat kalimah pancer. Apa itu? Gampangnya gini, konsep ini ngelihat manusia itu bukan makhluk yang terpisah dari alam. Justru sebaliknya, kita ini bagian yang nggak bisa dipisahkan dari lingkungan kita, dari alam semesta. Nah, ini dia esensinya. Manusia itu punya dua hubungan. Secara material, kita ini satu dengan alam semesta, tanah, air, api, udara. Tapi secara rohaniah, kita juga satu dengan Tuhan. Pemahaman dualitas inilah yang jadi kunci, jadi fondasi buat semua keputusan yang diambil. Oke, dari filosofi, sekarang kita geser ke prakteknya. Pertanyaannya, gimana caranya ide yang kedengarannya abstrak ini bisa diubah jadi prinsip-prinsip yang konkret buat menjalankan pemerintahan sehari-hari? Yuk kita lihat. Prinsipnya dipegang dari pepatah Sunda, ciri sabumi cara sadesa. Artinya kira-kira, setiap tempat punya cara, setiap desa punya tradisi. Inilah yang jadi dasar dari pembangunan berkarakter. Idenya simpel, membangun itu harus selaras sama lingkungan dan karakter lokal. Jangan pukul rata semua pakai satu model yang sama. Nah, ini nih contoh paling gampang tapi ngena banget. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih semua gedung pemerintah desainnya kayak gitu-gitu aja? Mau di daerah panas atau dingin? Kita semua kasih sering lihat kan? Gedung kaca kotak yang sama persis di mana-mana. Ternyata, ini adalah sumber inefisiensi yang luar biasa besar. Lihat deh perbedaannya. Kontras banget kan? Kalau kita maksain desain seragam, biaya AC dan listrik pasti bengkak. Tapi kalau desainnya kontekstual, disesuaikan sama lingkungannya, kita bisa manfaatin ventilasi dan cahaya alami. Jelas banget, membangun di Cirebon yang panas harusnya beda dong sama di Bandung yang lebih sejuk. Efisiensinya jauh banget. Jadi intinya apa? Pergeseran pola pikir. Ini yang paling krusial. Kita harus buang jauh-jauh mentalitas yang penting serap anggaran. Fokusnya harus digeser, bukan lagi soal menghabiskan uang, tapi soal benar-benar menyelesaikan masalah inti dengan cara seefisien mungkin. Oke, teorinya udah. Sekarang kita lihat buktinya. Apa aja sih kebijakan nyata yang lahir dari pola pikir berbasis budaya dan efisiensi ini? Yuk kita bedah satu persatu. Contoh pertama, sesuatu yang relevan banget buat kita semua. WFH atau kerja dari rumah. Banyak yang mikir WFH itu bikin nggak produktif kan? Nah, argumen di sini justru sebaliknya. WFH itu bisa meningkatkan produktivitas sekaligus motong biaya operasional pemerintah secara besar-besaran. Logikanya simpel banget. Kantor lebih sepi, ya tagihan listrik, internet, dan air jadi lebih hemat. Ini lebih gila lagi. Gimana cara ngatasin utang kesehatan 350 miliar rupiah? Caranya ternyata bukan dengan nambahin duit, tapi dengan mengubah alurnya. Dulu, pemerintah bayar BPJS, baru BPJS bayar rumah sakit. Banyak birokrasinya. Model barunya, pangkas aja perantaranya. Pemerintah langsung bayar ke rumah sakit. Simpel kan? Dan jauh lebih efisien. Dan hasilnya, luar biasa. Semua warga Jawa Barat, nggak peduli kaya atau miskin, dijamin dapat perawatan di rumah sakit kelas 3. Ini bukti nyata kalau efisiensi itu bukan cuma soal angka di atas kertas. Efisiensi birokrasi bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oke, dari skala provinsi, sekarang kita lihat contoh makro, skala negara. Dan contohnya ini mungkin bakal bikin kaget, Iran. Kenapa Iran? Karena mereka ini studi kasus yang luar biasa soal efisiensi dan kemandirian, padahal udah diembargo puluhan tahun. Coba kita lihat angkanya deh. Populasi mereka 92 juta jiwa. Anggaran nasionalnya kalau dirupiahkan sekitar 1.000 triliun.
Nah, yang bikin melongo itu anggaran pertahanannya, cuma sekitar 132 triliun. Tapi dengan budget segitu, mereka bisa bikin teknologi militer canggih sendiri. Kok bisa? Nah, ini dia rahasianya. Efisiensi mereka itu bukan cuma soal potong anggaran, bukan, tapi soal investasi strategis. Mereka jor-joran di bidang sains, teknologi, dan engineering. Hasilnya, mereka bisa mandiri, bikin sendiri apa yang mereka butuhin. Kemandirian inilah sumber efisiensi mereka yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dan ini adalah gagasan besarnya. Gimana caranya semua filosofi ini bisa kita angkat jadi sebuah visi untuk Indonesia sebagai satu bangsa yang utuh? Coba kita bandingkan dua model negara. Di satu sisi, ada bangsa yang tersentralisasi. Semua tergantung sama pusat. Kalau pusatnya goyah, semua ikut goyah, rapuh. Di sisi lain, ada bangsa yang terdesentralisasi, di mana daerah-daerahnya mandiri dan kuat. Model mana yang lebih tangguh? Jelas yang kedua kan? Kalau pusatnya diserang pun, daerah-daerah lain tetap bisa bertahan. Dan kalau kita lihat sejarah Indonesia, ini terbukti banget. Kenapa kita susah banget ditaklukkan zaman kolonial? Karena perlawanannya nggak terpusat, muncul dari mana-mana. Lebih baru lagi, waktu krisis ekonomi 99, apa yang nyelamatin kita? Ekonomi lokal yang beragam. Petani beras, karet, kopi di daerah-daerah, mereka tetap jalan waktu sistem perbankan di pusat runtuh. Dan ini dia kesimpulan pamungkasnya. Dengan keanekaragaman, Indonesia sulit dibaca dan sulit ditaklukkan. Jadi keragaman kita yang luar biasa ini, kompleksitas kita itu bukan kelemahan, justru itulah kekuatan dan pertahanan kita yang paling hebat. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kekuatan tersembunyi apa sih yang sebenarnya ada di dalam budaya lokal kita masing-masing? Coba pikirin deh, kearifan lokal apa di daerah Anda yang bisa kita gali untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat dan efisien? Ini pertanyaan penting banget, dan jawabannya mungkin ada di sekitar kita. Jadi, ada seorang gubernur di Indonesia dengan ide radikal tentang cara menjalankan pemerintahan. Semuanya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Apa pelajaran dari kearifan lokal zaman dulu? Dan lebih spesifik lagi, gimana caranya bisa menghemat uang negara sampai miliaran rupiah? Yuk, kita bedah filosofi unik yang disebut pembangunan berkarakter ini. Inti idenya datang dari pepatah Sunda ini yang sangat menghargai konteks lokal. Prinsip inilah yang kemudian disebut sebagai pembangunan berkarakter. Idenya adalah, kalau pembangunan itu selaras alam, hasilnya jadi super efisien. Contohnya, desain gedung yang disesuaikan iklim lokal bisa hemat biaya AC loh. Logika yang sama juga diterapkan ke sistem kerja, yang akhirnya melahirkan kebijakan WFH. Nah, yang lebih menarik lagi, filosofi ini juga dipakai untuk masalah kesehatan. Jadi, pemerintah provinsi ini ternyata punya utang 350 miliar rupiah ke BPJS. Pilihannya ada dua, bayar utangnya ke BPJS atau bayar langsung ke rumah sakit. Dan mereka ambil pilihan radikal, potong jalur birokrasi dan jamin semua warganya. Dia yakin model efisiensi radikal ini bisa diterapkan di skala nasional. Contohnya, cukup mengejutkan. Iran, negara yang sudah diembargo selama puluhan tahun. Meskipun anggarannya terbatas, Iran bisa memproduksi sendiri teknologi militer canggih mereka. Berkat efisiensi itu, mereka bisa punya pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan riset kuat. Jadi, poin pentingnya bukan cuma soal hemat uang, tapi soal membangun ketahanan. Begini, negara yang terlalu terpusat itu rapuh. Hancurkan Jakarta, ya hancur Indonesia. Tapi, bangsa yang daerahnya kuat dan mandiri, nah, itu baru sulit dikalahkan. Keragaman budaya, ekonomi, dan identitas inilah sistem pertahanan kita yang sesungguhnya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Jangan-jangan, kekuatan terbesar kita ada pada perbedaan?